Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Bisa istirahat? Nggak bisa tidur. Tidak ada kepanasan? Masih dingin. Panas dingin. Ya, karena kalau sudah malam sudah muda dan naik pagi pasti sejuk kan? Siang mulai panas lagi. Dicek kawannya. Apakah yang kosong berarti sudah datang? Selain untuk hadir yang lain? Sudah lengkap? Medan kota? Dan kita medan kota dan medan kota Madia. Masih ada yang belum hadir? 35 ya? 34. Pas, bukan sesuai. Oke, kita mulai saja. Mari kami sikap berdoa. Sampai dengan berdoa pagi. Sudah dihadiri pastor sikap meditasi? Sudah? Kami sikap berdoa. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ambil sikap meditasi dulu. Akan dua tangan di atas paha, badan rileks, tegakkan kepala, atur nafas sejenak dulu. Atur nafas, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, kemudian lepaskan dengan tenang beberapa kali sampai diri kita menjadi tenang, rileks. Setelah kita merasa tenang, rileks, kita duduk diam dan mendengar. Dan coba pagi ini sejenak sebelum mulai berdoa, sebelum mulai dengan kata Tuhan, kita coba hening, tenang, merasakan kasih Tuhan. Merasakan kasih Tuhan lewat udara yang masuk dalam tubuh kita, udara segar yang masuk dalam tubuh kita, sambil bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing sampai hari ini. Sebab dengan bernafas kita hidup, dan seandainya Tuhan mengambil nafas kita, berarti Tuhan merebut jiwa kita. Maka sejenak bersyukur, berterima kasih atas nafas hidup kita masing-masing. Kemudian pelan-pelan rasakan seluruh diri Anda, tubuh Anda, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas tubuh yang lengkap dan sehat. Tuhan memberikannya kepada kita untuk kita rawat dan kita pergunakan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk melayani. Maka patut kita bersyukur, berterima kasih atas tubuh yang sempurna, atas kesehatan yang diberikan Tuhan hingga hari ini.
Tidak lupa juga kita bersyukur sebab sampai hari ini, sampai pagi ini kita tidak pernah merasa sendirian, kesepian. Kita punya teman, kita punya sahabat untuk berbagi, bercerita, saling melengkapi, saling menguatkan dan meneguhkan. Maka di pagi hari yang indah ini, mari sekali lagi bersyukur pada Tuhan untuk orang-orang yang selalu hadir bersama kita, yang selalu mendukung, mengasihi, menguatkan siapa saja. Dan pada akhirnya bersama seluruh makhluk ciptaan Tuhan, hijau burung, udara yang segar, sinar mentari yang mulai menampakkan dirinya, yang akan menjadi terang dan kehangatan, dan mensyukuri seluruh anugerah Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita bernyanyi bersama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik kepada kami. Kau jaga kami sepanjang malam yang telah berlalu. Kau hantar kami kepada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk segala yang baik yang boleh kami rasakan. Kini kami telah berkumpul dalam rumah-Mu dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bukalah hati, budi, dan pikiran kami. Bantulah kami agar kami sanggup dan mampu mendengar dengan baik, merasakannya, mengimaninya, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Sebab Kaulah Tuhan kami yang meraja dan mulia hingga sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Kalau saya nggak pakai ini, kedengaran nggak ya? Bacaan diambil dari Injil Lukas
bab 12 ayat 22 sampai 34. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didadani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nenah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah sabda Tuhan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah pundi-pundimu yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nenah. Kalimat terakhir tadi katakan, di mana hartamu berada, di situ berada. Ini pas ini. Coba berpasangan dulu. Berada apa? Yang sana berpasangan, sana berpasangan dulu. Ayo. Yang nggak punya pasangan berdiri pindah dari kotor di sini. Ayo. Jadi pindah-pindah. Pas. Nah, ini ada satu kursi ini masih jomblo nih. Dua dapat dua. Sama pasangan itu. Oke. Oh, Bapak sudah dapat? Oh, sudah ya? Oh, bisa. Baik. Coba sebelum saya mulai, senyum dulu dengan pasangannya. Ketika Anda tiba sampai hari ini, perhatikan teman Anda, ada sesuatu yang berubah nggak? Nggak ada, biasa aja. Jangan cari di mana jerawatnya. Sekarang pertanyaannya, saya hanya melanjutkan perenungan permainan kemarin sore mencari Yesus. Dia mainan ini I love you Yesus, ya kan? Karena temanya bersama dengan bacaan pagi ini, mencari apa yang kamu cari. Nah sekarang
tanya dulu. Sebelumnya salam katakan selamat pagi, kan lupa nanti. Selamat pagi. Produksi terang-terang dulu, terus bertanya dengan temannya sebenarnya apa sih yang Anda cari Apa sih yang Anda cari di sekarang? dunia ini? Di dunia ini. Dari uang. Apa yang Anda cari dalam dunia ini? Jangan bertanya dulu, siapa duluan? Sweet aja, sweet. Siapa duluan? Sweet, supaya jangan aku. Sweet dulu, sweet. Saya dikatakan apa yang Anda cari di dunia, bukan dalam pekerjaan, dalam tugas. Nanti lain lagi ya. Ya, selama saya hidup apa yang harus saya cari? Itu saja. Kebahagiaan, happiness. Kalau sudah dijawab, selamat bayar. Insya Allah. Oke, semoga. Kamu apa yang mau cari? Happy full day. Bahagia setiap hari. Kalau sudah Bapak Ibu silakan hadap ke sini. Kalau sudah silakan hadap ke sini. Saya acak aja, mulai dari paling belakang. Apa yang Bapak cari? Saya bro, Iya, dari belakang. Ayo, yang saya cari di dunia ini uang bro. bagus, real ya, nyata. Kalau Ibu, Kedamaian dan wah, real juga. kedamaian kesehatan. Kesehatan. Di sana, Kebahagiaan. kebahagiaan. Di sini, Kebahagiaan. kebahagiaan. Jadi rata-rata sudah sama ya. Nah, semuanya pikiran sama. Ada yang real, ada yang abstrak, tapi rata-rata semuanya pasti mencari sesuatu yang untuk dirinya itu paling menyenangkan hidupnya. Pasti. Setiap orang dalam hidup pasti punya tujuan, ya kan, punya cara untuk membahagiakan dirinya. Ya kan? Dan itu semua tersedia di dunia. Hari ini Yesus berkata, jangan khawatir. Tapi manusia itu biasa memiliki kekhawatiran yang besar. Apakah saya sanggup sampai pada apa yang saya cari? Benar, ya. Kalau sekarang orang akan cari uang, ya kan? Tapi ingat, uang belum tentu membahagiakan. Tapi kebahagiaan pasti Ada uang lah. Tidak ada. uang. Tidak juga. Tidak juga ya kan? Jadi mau harta, mau kekayaan, ya kan? Mau jabatan, mau kuasa, mau pujian, semua ada di dunia. Percaya nggak? Saya kalau saya memberi ke anak-anak sekolah, karena kita ini semuanya berhadapan sama anak kan. Saya selalu tanya, apa yang kalian cari dunia ini? Jangan kita bisa dikatakan kebahagiaan. Enggak. Ya kan, cari papa yang baik. Real ya? Cari mama yang gak cerewet. Cari guru yang mau kasih nilai tinggi. Itu adalah pandangan anak-anak. Dan kita yang dewasa tentu berbeda. Kalau Anda di sekolah, apa yang mau saya cari dengan anak-anak ini? Itu beda kan? Nah, ya. Nah, dunia selalu memberikan apa yang kita mau, tetapi hati-hati, dunia akan menarik kita kepada hal yang tidak baik. Apa yang saya cari? Hidup manusia itu hanya ada dua untuk saya sendiri. Yang pertama adalah makan. Yang kedua, makan juga. Makan apa? Yang pertama adalah makanan jasmani. Yang kedua, pasti itu. Karena tubuh manusia ini ada jasmani, ada kan? Ada tubuh, ada roh. Kan gitu. Inilah tubuh kita, roh itulah kita yang selalu bisa berhubungan dengan dunia lain, dengan Tuhan. Roh kita yang berbicara. Maka seringkali manusia terikat yang namanya makanan jasmani. Apa itu makanan jasmani? Chicken. Jelaslah. Ya, dari mana bisa makan yang enak kan?
Ikan asin. Tentu makanan jasmani yang membuat diri kita sehat. Tapi sekaligus sebaliknya. Manusia dalam hidup lebih banyak makanan rohaninya atau makanan jasmaninya? Jasmani kan, itulah uang. Dengan uang saya bisa membeli apa saja, saya bisa makan apa saja, saya bisa berbuat apa saja. Tapi dengan itu kita akan hancur dengan sendirinya. Kan? Karena manusia punya ego yang tak akan pernah terpuaskan dalam hidupnya. Benar gak? Cobalah. Hartanya 10 miliar, korupsinya 300 juta. Yang dikit kan? Lucu kita rasakan? Itulah setan. Nah, seringkali Bapak Ibu dan Ibu kita ini kita selalu hanya mengisi kita dengan makanan jasmani. Maka bersyukur bahwa yayasan memberikan waktu sejenak datang ke sini untuk mengisi yang rohani. Walaupun lewat canda tawa, lewat bermain, lewat bersamaan, tapi akan ada disisipkan banyak hal yang rohani di sana. Makan jasmani membuat kita sehat, pasti. Makan, minum, tidur, shopping, jalan-jalan. Tapi kalau kita makan jasmani yang berlebihan, apa yang terjadi? Sakit. Asam urat ibu, ya kan? Obesitas, Kolesterol. buncit, ya kan? Membuat kita sakit. Maka butuh porsinya, ada porsinya. Maka jangan kita terlalu tenggelam dengan yang namanya jasmani. Karena jasmani kita ini hanya sementara, ya kan? Maka Anda datang ke sini memberi makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Tentu iman, kasih, sabda Tuhan, berdoa, berbagi damai, berbagi kasih, menguatkan. Yang tanpa Anda sadari dengan itu malah menguatkan jasmani kita kan gitu. Contoh, mungkin kemarin Anda datang ke sini membawa beban. Tiba-tiba bertemu dengan kawan, hai, bagaimana kabarmu? Lupa beban itu kan. Tiba-tiba Anda di sana tenang-tenang, aduh apa yang mau aku buat? Tiba-tiba Anda duduk di sini, hanya 5 menit berdoa, aku menerima sesuatu yang berharga. Saya punya kebiasaan, sebelum mulai sesuatu, saya harus bersalam Maria. Ya, sebelum tidur 3 kali salam Maria, mau kemana pun 3 kali salam Maria, mau apapun pasti salam Maria. Bagi saya salam Maria itu punya kekuatan yang luar biasa bagi saya. Ya, dan itu sudah dibuktikan oleh Pastor Mikael Manurung yang melihat saya ketika saya sudah sakaratul maut, persis di belakang gua Maria ini. Ya, saya dibawa, maaf kata hanya pakai sempak saja, dikasih satu sumber lumpur dari kolam renang, terus buat ada kolam mobil kubur, hanya pakai pickup. Dan 2 kali saya minta izin pergi. Saya waktu di kubur saya katakan sudah cukup, sudah dalam ketidakberdayaan saya di bawah sadar, saya mengatakan mana pastor di bawah sadar. Mereka yang cerita, ini cerita mereka ya, saya catat saksinya itu banyak. Menurut saya, mereka tadi mana pastor, bagi pastor, rupanya saya mengaku dosa di bawah sadar. Ini memang aneh tapi nyata, tapi itulah apa mereka. Setelah itu, Pastor tidak salah yang terima itu Pastor Berjalis sekarang. Nah, Pastor Berjalis waktu itu sambil sedikit menangis, katakan terlalu baik saudara ini. Bayangkan di bawah sadar dia masih bisa mati lupa. Aku pun tak tahu usaha apa yang katakan waktu itu. Ya kan? Setelah itu, saya minta izin pergi. Saya pergi pun minta izin. Saya katakan, sudah cukup tugas saya, izinkan saya untuk pergi, maafkan saya. Mereka teriak-teriak. Kenal Pastor Adrian sendiri? Nah, dia teriak-teriak sampai dia katakan, Lukas, jangan pergi, masih banyak utangmu. Saking paniknya supaya jangan apa ya, Pastor Sirus kasih malu di sini semua, menggoyang saya sudah tidak ada apapun. Ayo kita badminton lagi, 3 set, ayo Akbon. Tidak ada lagi reaksi. Tiba-tiba saya, ketika masih ada sedikit, kasih sabun, karena ada sabun es semua, jadi dulu ini gosong, jadi saya itu selama hampir sebulan ganti kulit saya. Jadi kupas, terbit kupas ya, karena panas semua itu buat habis.
Nah, itu akhirnya saya dibawa, ada tanda-tanda pintu, saya menggigil, masih ada tanda pintu sedikit. Sampai di belakang Gua Maria, saya minta izin sekali lagi. Tapi Pastor Mikael Manu mengatakan, Lukas, masih banyak membutuhkanmu, jangan tinggalkan kami. Tiba-tiba saya komat kami, kata mereka. Mantan buder kita, mungkin kenal buder Handoko namanya, yang sekarang di Harapan Jaya. Dia dekatkan telinganya ke mulut saya, supaya saya berosario. Nah, dari situlah rosario terus berjalan sampai Binali selesai. Tidak ada lagi tanda. Langsung masuk rumah sakit nih. Nah, akhirnya saya kembali ke tubuh saya jam 12 kurang 15 malam, hari kedua di ICU. Kenapa? Karena saya diminta Bunda Maria pulang. Sudah enak di sana. Sudah enak, jadi rupanya mati itu enak. Gak percaya, matilah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau memang dalam hidup kita selalu berbuat baik, kita gak akan takut dengan apa yang kita buat, kesalahan kita. Saya orangnya gitu. Kalau saya selalu berbuat baik, kesalahan sekecil apapun pasti Tuhan akan mengampuni saya. Musuh besar apapun pasti Tuhan mengasihi saya. Nah, sudah saya masuk tempat yang sangat indah, dilarang saya masuk. Suara wanita yang mengatakan, mau kemana? Mau ke dalam Bunda? Jangan, tidak boleh. Belum waktunya. Pulang dulu, saya tidak mau. Tidak. Saya mau tetap di sini, enak di sini. Tidak. Padahal tidak ada apa-apa, hanya cahaya lembut sekali, biru, putih, nyaman, luar biasa damainya. Mau masuk ke pintu itu saya dilarang. Cakap-cakap banyak, mereka hanya suara Bunda itu mengatakan, karena masih sedikit yang gua bawa ke sini katanya. Bingung aku maksudnya. Setelah saya renungkan, mungkin saya akan pemimpin ya banyak. Saya ajak ke surga, tapi sedikit yang ikut begitu ya. Mungkin ada pikiran secara logika saya. Ya, tidak boleh masuk. Tapi pertanyaan yang terakhir itu yang membuat saya pulang. Di mana Rosario? Bolehlah dicari ya. Ada Bunda ketinggalan. Kalau gitu kau pulang dulu. Setelah kau pulang, kau boleh kembali. Akhirnya aku masuk persis jam 12 kurang 15 ke tubuh saya di ICU Masih Harapan. Persis di tangan kananku ada sebuah rosario yang diberikan oleh seorang suster. Ketika rosario itu diberikan sama saya semua alat medis itu menjadi normal. Jadi apa ya? Maka kata pastor yang menjaga saya, mujizat. Ya. Aku terbangun, gimana aku? Jadi doa itu, rosario itu selalu menjadikan saya semakin kuat. Jadi saya mengajak kita sebagai orang Kristen ya, tentu mencintai Bunda Maria. Itu adalah termasuk makanan rohani yang memberikan kekuatan, ya kan? Seringkali orang datang kepada saya, Bunda, banyak masalahku, nggak punya jodoh, udah lama, sudah tua, nggak punya anak. Saya katakan, kamu berani nggak? Berani. Nanti jam 12 malam, Riko ke Gua Maria itu. Kalau takut, aku teman. Kau berdoa dengan sungguh-sungguh di situ. Ya, dan sudah banyak dapat jodoh. Ya kan, setahun kemudian ditelepon saya, Bunda, aku sudah punya anak laki-laki. Begitu kan. Kalau dalam hati Anda sungguh percaya, itu adalah salah satu contoh makanan rohani. Maka Bapak Ibu, ini kesempatan kita untuk mengolah rohani kita. Jangan hanya selalu fokus dengan yang jasmani. Benar, kita butuh makan. Benar, butuh makan, tentu kita butuh uang. Butuh uang, tentu kita harus bekerja. Tapi dalam bekerja, kita juga banyak tantangan. Tantangan Anda apa? Tentu dengan pelayanan Anda sebagai seorang pegawai dan guru di yayasan ya. Tidak gampang, kecemburuan dan seterusnya itu akan membantu kita untuk bisa jadi membuat kita stres. Maka, mari kita hindarkan makanan-makanan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau saya tanya, siapa yang gak pernah marah? Angkatlah. Siapa yang gak pernah marah? Ketika kita marah, apa yang terjadi dengan hati kita? Kacau, gelisah, kan? Kadang-kadang sampai nggak jelas lagi, ya kan? Saya senang kalau melihat anak-anak marah, ya kan?
Saya pernah pergi ke Sukoteka, kulihat anak itu berkelahi dengan temannya. Tanpa apa-apa langsung dipukul kawannya, cetok. Nah, nangis kan? Nangis. Terus kawannya nangis balas dengan, kau jahat, cetok. Sama-sama mereka berkelahi, nangis. Nah, terus datang bapaknya, mamanya, wah anak nakal kau, anak siapa kau? Datang bapaknya satu, anaknya, mamanya satu lagi, anak yang nakal. Kedua orang tua ini berkelahi, tapi tiba-tiba anak itu sudah main lagi di sana. Kita ketawa, saya senyum-senyum. Rupanya lebih bagus anak-anak daripada orang tuanya. Orang tuanya, anak-anak itu berkelahi hanya sekian menit, berdamai lagi tertawa. Tapi orang tua mungkin bisa dendam sampai berkarat kan. Nah, lihat ini juga makanan-makanan yang seringkali membuat kita menjadi khawatir. Maka Tuhan berkata tadi, jangan khawatir. Kumpulkanlah pundi-pundi yang tidak bisa dimakan, ngengat. Apa itu? Itulah kebaikan. Itulah doa. Itulah keramahan Anda. Itulah sukacita Anda. Bisa dimakan ngengat? Nggak bisa. Uang Anda bisa dimakan ngengat? Bukannya dimakan ngengat, hilang. Ya kan? Karena itulah kita bawa mati. Percuma kita punya harta lebih banyak, nggak dibawa mati. Ya kan? Makanya ketika saya bertugas 8 tahun saya menemani para pastor, calon pastor pergi saya ke suku Talang di pedalaman. Kalau ada yang meninggal di sana, semua barang yang disukainya itu dikubur bersama, lengkap. Satu peralatan makan lengkap, satu set dikubur itu. Bahkan televisi yang dicintainya dikubur, sepeda motor ikut dikubur, harta emas dikubur, semua penuh kubur itu. Sekali kuburannya. Naik sepeda motor dia ke Sulu. Saya nggak bohong, kan? Pastor Moses juga, karena dia pernah tugas di Sumatera Mampu. Semua dikubur situ. Dan itu akan dijaga 40 hari lamanya. Setelah itu dia bilang ini nggak tahu saya. Nah, lihat untuk apa itu semua, ya kan? Maka saya senang. Saya beberapa kali mendampingi ada beberapa pastor yang meninggal. Senang saya. Pastor Filipus mana? Saya membawa ambulannya dari Pekanbaru sampai ke Siantar. Meninggal di Bubang Muda di perjalanan. Sampai di Bubang Muda itu sebelum rantau perapat, berhenti kami. Kumpul kami di dalam ambulan. Enak aja dia. Capek kalian ya? Oh enggak, pastor. Capeknya kalian. Karena dia kena kanker usus yang sudah hancur usus. Saya tahu dia mau pergi, tapi dia senyum-senyum aja. Enggak ada masa senyum aja. Dia hanya berkata, capek kalian. Sampaikan maaf kepada saudara-saudara ya, kalau selama ini saya kurang melayani. Ya kan? Sudah cukup penderitaanmu, katanya kan. Aku mau pergi, baik-baik aja. Selamat jalan untuk kalian semua. Nanti sampai ke tujuan. Terus dia pergi. Oke, aku pergi dulu ya. Enak kali. Kan enak namanya dia. Ada lagi pastor barat itu. Ini ada orang di satu rumah sakit itu semua udah takut mati kan? Ya dia enggak. Tuhan Yesus cepatlah. Udah enggak sabar aku. Bayangkan kan? Benar besok paginya dipanggil pelatar-pelatar itu kan? Ntar aku duluan ya. Kata dia kan? Saya senyum aku duluan ya. Nah baik-baik kalian ya. Oke. Dadah, aku pergi dulu. Ya udah. Enak kali ya. Pastor Yusrestina misalnya kan, tidurnya di pembaringan, semua dipanggilnya situ, saudara-saudara kumpul, karena dia suka urus sayur kan. Nah, apa yang dikatakan? Bunda Maria sudah mau menjemput saya. Ya, nanti saya doakan aku juga. Aku berdoa baik-baik kalian ya. Bunda Maria sudah siap, pergi dia. Wah, enak kan. Saya pernah menemani umat muslim kita di sana, tetangga kita itu, Batu Lima itu, ya kan? Setengah mati, setengah itu satu-satu ya, dipanggil saya ke orang Jawa. Beliau hanya kubisikan telinganya, ibu pakai susu ya, saya bilang. Gimana? Nggak apa deh tunjuknya di lemari ini, oke ambil, nggak bakar. Ikhlas ya, makan semua anak-anak ya. Yakin, nah, pergi kan, baru pergi. Kan? Maka Bapak Ibu jangan membawa-bawa benda-benda seperti itu ya, buanglah itu, karena akan menyiksa. Maka sebelum kita pergi, kalau Anda punya salah, mintalah maaf. Karena sebelum maaf Anda
dikabulkan, susah kita masuk. Ya kan, itulah kata Maria Sigma ya. Jangan kata apa Santa Faustina juga. Makanya selama kita sebagai orang Kristen itu enak. Tapi Tuhan Yesus punya Bunda Maria yang luar biasa. Maka mari kita memberi makanan kita dengan makanan rohani yang nggak bisa dimakan kenyang, nggak pernah bisa habis. Yang pada akhirnya tujuannya seperti yang Anda katakan tadi adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di surga. Amin. Maka sekarang berpasangan lagi. Pagi ini seringkali dalam hidup kita ini hanya melihat kelemahan orang. Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, kelemahan itu ya kan. Nah, sekarang saya ingin Anda memuji dulu pagi ini. Pujian itu adalah makanan rohani yang memberikan kekuatan. Ya kan? Jadi nanti yang di sebelah kanan saya akan memuji duluan. Sebelah kiri saya tunggu pujiannya apa. Jelas? Nanti gantian. Caranya begini. Pandang dulu wajahnya, senyum-senyum sedikit. Kalau nggak senyum tampar saja. Katakan demikian. Kulihat sesuatu yang indah padamu. Belekan. Oke, coba katakan. Jadi katakan coba kulihat sesuatu yang indah padamu. Apa yang indah? Saya sudah mulai. Katakan sejujurnya. Apa saja yang pernah kamu alami, pernah kamu temui. Sudah. Kalau bertiga ya bertiga nggak apa-apa. Jadi gantian bertiga, sekarang bertiga. Kalau sudah gantian. Gantian. Sekarang yang kiri. Lihat sesuatu yang gak indah padamu. Jangan dong. Gak keren ya. Inilah kekecewaan saya terhadap Anda semua. Tahu kenapa saya kecewa? Sudah dipuji, tak bilang terima kasih. Coba sekarang balikkan. Lihat sesuatu yang tak baik. Berani nggak? Ayo. Lihat sesuatu yang tak baik. Berani nggak? Oke, ada kesini. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang memuji, saya yakin hati Anda pasti senang. Tapi kalau sebaliknya, kecuali Anda nggak punya hati atau perasaan. Sekarang coba tunjukkan di mana letak hati Anda. Ayo, saya cek dulu. Dari sini lah. Tunjukkan ke saya letak hati Anda. Ayo tunjuk di mana letak hati Anda. Letak hati Anda kok seluruh hati.
Letaknya di mana kira-kira? Ya, di Medan Kota dan Medan Cianjur, semua masing-masing punya letak hati yang berbeda. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, makin tua. Saya kuat lama di sini. Berarti saya sekarang mengerti di mana letak hati Anda. Makin nggak jelas. Hati yang saya maksud bukan hati yang bisa kita makan itu ya, bukan. Tapi ini letak hati, suara hati kita di mana? Tentu hati manusia ada dalam diri manusia. Di mana letak hatinya? Dalam diri sendiri. Terserah Anda. Kan terserah kan ada di sini, lama-lama di sini ya. Kan? Itu tergantung bagaimana suasana hati. Iya. Kita boleh tersenyum, tapi hati kita Dipakai. kita boleh memuji dia, cantik kali begitu ya. Tapi hatimu mana? Aku juga baik. Hebat hasil karyanya. Mana? Dari orang lainnya itu. Seringkali kita begitu. Jadi hati manusia itu tergantung dari apa? Makanya teman-teman seringkali ada dikatakan, ya, wajah Anda tidak sesuai dengan hati Anda. Senyum Anda tidak sesuai dengan hati Anda. Maka senyumlah dengan tulus, hatimu akan tulus. Itu saja. Nampak kok ini tulus artinya atau enggak? Itu kelihatan ya. Kalau Anda memberi sesuatu, tapi di belakang Anda hanya mau minta sesuatu, nggak tulus lagi. Maka mari kita punya hati yang bersih, kita mohon bantuan Tuhan, supaya hati kita ini berisi dengan hal yang rohani. Bukan isi hati kita itu buat amarah, iri hati, dengki, benci, dan macam-macam. Tapi biarkan itu menjadi tempat tinggal Tuhan ketika kita berada dimanapun kita menampakkan Yesus yang hidup. Apa yang kau cari? Carilah Yesus dalam hidup ini. Carilah Tuhan yang selalu memberikan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu harus diperjuangkan. Setiap orang yang berjuang pasti perlu penderitaan. Anda ini bisa hari ini hidup sampai sekarang ini, bekerja, berderita dan seterusnya, pasti melalui namanya penderitaan dan berjuang. Ya, tidak ada. Saya bisa berdiri di hadapan Anda, mungkin Anda bisa melihat senyum saya, tawa saya, bukan tidak melalui sebuah perjuangan. Setiap hari saya berjuang, tahun pagi sudah berjuang, ya kan? Kulihat teman-temanku santai-santai, aku jam 6, 5 pagi sudah bangun, mendampingi di sini sampai malam. Tapi dengan senang hati, dengan penuh cinta. Akhirnya saya tidak merasa terpaksa, ringan tangan, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama, kita mulai sekali lagi membuka hati kita untuk harta surga. Supaya kita pulang dari sini, kita tinggalkan semua kelemahan, keraguan kita, jatuh beban hidup kita. Makanya Garuda ini selalu subur. Kenapa? Karena setiap hari orang menguburkan dosanya di sini, dan dosa itu menjadi pupuk di sini. Tanaman subur, buah semua di mana-mana. Kenapa selalu sejuk? Karena bayangkan tiap hari ratusan anak-anak di sini dan siapa saja di sini menangisi dosa-dosanya. Dan air mata itulah menjadi sumber kesejukan. Ya kan? Maka bagi saya ketika orang berdua menangis itu bukan cengeng. Oh tidak. Bagi saya kalau dia anak-anak siapapun menangis itu adalah ungkapan hatinya. Itu adalah ungkapan kegembiraannya bahkan penyesalannya. Maka ketika dia keluar ringan bebannya. Maka jangan pernah takut dalam hal berdoa. Nanti kalau aku menangis karena saya sudah dewasa saya jangan. Ya kan? Itulah suasana hati. Maka mari hari ini kita berdoa Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang luar biasa. Bantu kami mengisi diri kami dengan makanan rohani yang akan selalu menjadi bekal hidup kami saat ini hingga akan nanti kami bertemu denganmu kelak. Maka Tuhan bantu kami untuk belajar menguasai diri kami, belajar untuk berbuat baik,
belajar untuk selalu mempunyai cinta dan kasih, belajar memiliki iman yang teguh, kasih yang sempurna. Jauhkan dari kami sikap hati, perbuatan, tingkah laku, pikiran yang membuat kami jauh daripadamu. Kami yakin dan percaya Kau akan selalu membantu, menolong kami dalam hidup kami, bila kami sungguh percaya dan mengimani-Mu. Maka Tuhan berkati kami hari ini kembali dalam surat tugas dan karya kami, sehingga apa yang kami rencanakan, kegiatan kami berjalan dengan baik. Kita bernyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Haleluya.
silakan kita lewat jalan raya aja ya. Dari sini ke bawah. Karena pastor lewat sini nanti kita langsung jalan raya ke kiri. Jalan raya ke kiri ya, jangan ke kanan, nanti pulang lagi ke Medan. Silakan kita menuju ke ruang.